Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berkah ini kita dapat kembali bertatap muka di agenda pesantren virtual Ramadan PKS Kalimantan Barat, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah berikan keluangan untuk kita semua sehingga kita bisa bertatap muka walaupun hanya dengan menggunakan media sosial, terutama di channel YouTube PKS Kalbar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan, keleluasaan dalam beraktivitas hari ini tentunya. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti dan menegakkan sunnah beliau. Ikhwata rahimakumullah, pemirsa PKS TV Kalimantan Barat di mana saja antum berada pada kesempatan hari ini. Kami dari Panitia Citoh Ramadan PKS Kalimantan Barat dalam kesempatan ini menyelenggarakan salah satu program yang menjadi program ditujukan untuk masyarakat Kalimantan Barat dan tentunya juga seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat umum, yaitu pesantren virtual Ramadan PKS Kalimantan Barat yang insya Allah akan berlangsung hingga esok subuh, di mana dalam kesempatan dan dalam agenda pesantren virtual ini memang memberikan pesan-pesan kepada masyarakat, kepada seluruh kader, simpatisan untuk tetap bersemangat ya dan tetap menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir, agar senantiasa mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah dan pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja antum berada, di program pesantren virtual Ramadan ini yang merupakan program dari Panitia Ramadan PKS Kalimantan Barat, kami menghadirkan beberapa narasumber yang insya Allah akan menjadi narasumber di pesantren virtual ini. Di antara juga kita mengundang Dr. Mardani Alisera, kemudian kita juga mengundang Ustadz Zaki Arifai, dan juga kemudian insya Allah Ustadz Lukmanul Hakim insya Allah. Jadi tentu kita mengajak dan mengundang ya pemirsa PKS TV untuk menyebarluaskan tayangan kebaikan ini ke seluruh layanan sosial media atau mungkin ke teman-teman relasi dari Ikhwafillah dan pemirsa PKS TV. Untuk memulai kegiatan pesantren virtual Ramadan PKS Kalimantan Barat ini, alangkah baiknya pemirsa PKS TV dan Ikhwafillah rahimakumullah, mari kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan kita simak dan dengarkan bersama-sama pada kesempatan sore hari ini yang akan dilantunkan oleh saudara Hajairin. Kepada saudara Hajairin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara hadirin yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran pada kesempatan sore hari. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan di bulan Ramadan dan dalam rangkaian pelaksanaan pesantren virtual Ramadan PKS Kalimantan Barat. Ikhwafillah dan pemirsa PKS TV di mana saja antum berada, sebelum kita lanjutkan ke sesi acara selanjutnya, kami kembali menyampaikan bahwa pesantren virtual Ramadan ini merupakan salah satu program Ramadan panitia Ansyitoh PKS Kalimantan Barat yang memang diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan. Nah, dan insya Allah narasumber yang kami undang juga dalam rangka untuk menghidupkan dan menambah informasi serta wawasan pemirsa PKS TV dan ikhwafillah rahimakumullah di mana saja berada, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kami semua. Dan untuk selanjutnya ya ikhwafillah dan pemirsa PKS TV di mana saja antum berada, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dan pesan tentunya dari Ketua Umum DPW PKS Kalimantan Barat bersama Ustadz Haji Arif Joni Prasetyo STMT yang sudah berada di lokasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini, di hari yang ke-23 Ramadan, insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat, bersama-sama kita mengikuti acara pesantren Ramadan secara virtual yang diselenggarakan oleh PKS Kalimantan Barat. Dalam hal ini adalah PKS Muda Kalimantan Barat yang tergabung dalam kepanitiaan Ansyitoh Ramadan tahun 1441 Hijriah PKS Kalimantan Barat. Semoga pesantren Ramadan meskipun secara virtual ini memberikan manfaat, barakah, dan ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam mari kita aturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW. Demikian pula tentunya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pengikutnya,
dan para pejuang dakwahnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa PKS TV Kalimantan Barat yang berbahagia, wabil khusus yang kami hormati para narasumber, insya Allah akan hadir nantinya dalam pesantren Ramadan, Ustadz Dr. Mardani, Ustadz Lukmanul Hakim, dan Ustadz Zaki, insya Allah yang akan membersamai kita dalam pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh PKS ini. Para pemirsa PKS TV yang berbahagia, para soimin, soimat, rahimakumullah, sesungguhnya Islam itu adalah nasihat, agama yang di dalamnya dipenuhi oleh nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Oleh karenanya mengisi Ramadan ya agar lebih bermakna meskipun dalam suasana wabah COVID-19, namun tidak menghalangi kita untuk menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu dalam rangka agar kita selalu berada di lingkungan yang mana kita senantiasa bisa memberikan nasihat dan tentu saja juga mendapatkan nasihat. Karena sesungguhnya nasihat baik yang kita berikan maupun yang kita terima adalah merupakan air telaga yang bisa memberikan dahaga yang ada dalam diri kita ini menjadi kita bisa kita lepaskan. Ya. Air telaga pelepas dahaga. Ibarat nasihat ini adalah cahaya, maka tentu saja nasihat-nasihat itu diperlukan dalam rangka agar perjalanan hidup kita ini berada dalam keadaan yang terang benderang. Sehingga kita menapakkan kaki kita, ya, dalam kita melangkah, nah, kita berjuang, kita berusaha, kita beragama ini berada dalam cahaya sehingga tentu saja langkah kita berada pada kebenaran. Oleh karenanya DPW PKS Kalimantan Barat menyambut baik atas terselenggaranya pesantren Ramadan ya, virtual ini, yang juga tentu saja dalam rangka watawa sobil haq watawa sobil sober ya, dan menjadi cahaya, menjadi telaga air bagi kita semua. Dan PKS Kalimantan Barat juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lain di tengah wabah COVID ini selama bulan suci Ramadan. Ada sehari bersama Quran yang merupakan lanjutan dari kegiatan pesantren Ramadan ini. Dan juga ada kegiatan tentu saja tilawah, tadarus bersama keluarga, taraweh, ya, berbagi kepada sesama, berbagi takjil kepada tetangga, memberikan makan, memberikan santunan, ya, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan. Yang sebelumnya juga ada kegiatan tarhib Ramadan ya, secara virtual juga, dan ada kajian-kajian ya yang diselenggarakan melalui media sosial setiap waktu, setiap saat secara periodik yang diselenggarakan oleh panitia Ansyidah Ramadan. Tentu saja ini semua mudah-mudahan bisa mengisi waktu-waktu Ramadan kita ya, dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja bekal ilmu yang kita dapatkan ya, melalui pesantren Ramadan, melalui kajian-kajian, melalui kegiatan tarhib Ramadan, itu tentu saja menjadi bekal bagi kita untuk melangkah ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Kebetulan ini dalam situasi wabah COVID Corona, di mana banyak yang terdampak, saudara-saudara kita, baik yang terdampak ya, terjangkit atau tertular ya, virus ini sehingga ditetapkan ODP ataupun PDP, maka saudara-saudara ini juga perlu bantuan kita semua, perlu uluran tangan kita semua agar mereka bisa segera terbebas dari penyakit ini. Minimal doa
antum semua, ya, para pemirsa sekalian. Begitu juga bagi yang terdampak ekonomi, yang biasanya bisa bekerja, mendapatkan gaji, mendapatkan upah, lalu kemudian karena ada dampak dari COVID-19 ini, kemudian mata pencarian mereka untuk sementara ini ya tidak lancar sebagaimana itu, maka bagi kita, mari kita ulurkan tangan bagi yang mampu untuk membantu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Ini adalah peluang amal soleh bagi kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan yang selama ini, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka orang yang baik itulah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka mari kita membantu saudara-saudara kita memberikan bantuan yang perlukan, ya, agar kita bisa menebarkan manfaat kepada sesama dimanapun kita berada. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah COVID-19 ini atau penyakit-penyakit yang lain bisa segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua menjadi sehat walafiat dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua panitia PKS Muda, panitia Ansyitoh Ramadan PKS Kalimantan Barat, dan juga kepada pemirsa PKS TV Kalbar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar, dan mohon maaf manakala dalam sambutan saya ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arif Joni Prasetyo STMT yang sudah memberi sambutan sekaligus membuka acara kita pada kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah ihwa fillah serta pemirsa PKS TV di mana saja antum berada, kita juga sudah tersambung dengan Bapak Dr. Mardani Alisera, ya, yang tentunya nanti akan menjadi penyampai materi narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Tentunya pemirsa PKS TV, kita juga sudah tersambung dengan Dr. Mardani Alisera, ya, salah satu legislator PKS di pusat yang senantiasa menyampaikan suara-suaranya kepada pemerintah, suara-suara kritisnya kepada pemerintah. Dan di agenda pesantren virtual Ramadan PKS Kalimantan Barat di hari ini, alhamdulillah beliau berkesempatan hadir, tentunya memberikan tausiah kebangsaan untuk kita semua seputar sketsa masyarakat dunia dan Indonesia pasca COVID-19. Nah, ini mungkin tema tidak terlalu mendekat ke sisi ruhiyah, tapi ini bisa mungkin memberikan gambaran kepada kita nih Pak Mardani, bagaimana tren ke depan terutama buat masyarakat Indonesia dalam menghadapi pasca pandemi COVID-19. Mungkin kami persilakan kepada Pak Mardani untuk langsung memberikan tausiah kebangsaan pada kesempatan sore hari ini. Pada Pak Mardani, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para peserta pesantren virtual, saya mau tepuk tangan dulu buat panitia, kreatif sekali. Tidak ada yang bisa menghentikan untuk kegiatan taqarrub ilallah. Karena COVID kita tidak bisa berkumpul pesantrennya, tapi pakai pesantren virtual, ya. Manjada wajada, ya. Siapa yang punya niat, if there is will, there is way, pasti ada jalan. Apresiasi buat PKS Kalimantan Barat. Tadi Ustadz Arif Joni juga sudah memberikan kata pengantar luar biasa. Saya doakan PKS Kalimantan Barat selalu maju dan berkembang selalu. Amin.
dan seluruh peserta yang tergabung dalam pesanan virtual benar-benar dapat merasakan training super intensif yang meningkatkan kualitas dan kapasitas personal dan komunal dari kita semua, sehingga kita dapat menjadi pribadi dan kelompok yang kontributif, partisipatif, bahkan prestatif bagi bangsa ini. Temanya menarik, menggelitik ya, sketsa global dan Indonesia pasca COVID-19. Saya lagi mikir mestinya Pak Jokowi memilih Kalimantan Barat nih jadi ibu kota negara ya, karena temanya keren banget itu loh. Saya ingin menyampaikan pengantar saja. Saya akan menyampaikan 15-20 menit paparan, sesudah itu nanti kita akan elaborasi bersama. Karena topiknya memang topik yang menarik dan sangat luas, saya khawatir tidak dapat mencakup semuanya. Bahkan itu memberikan kesempatan kepada panitia ataupun teman-teman yang bergabung untuk bisa berinteraksi. Saya membagi menjadi 4 paparan ini. Ya. Yang pertama, sebelum masuk apa sketsa dunia dan Indonesia pasca COVID-19, saya ingin sedikit kita bicara tentang betapa COVID-19 ini memang spesial ya. Pertama kali dalam human history ya, di mana human to human transport virus dapat terjadi ya. Udah ratusan tahun kita kena penyakit demam berdarah dengue, dan orang yang merawat demam berdarah dengue tidak akan ketularan kecuali dia digigit nyamuk Aedes aegypti. Ya, selalu ada medium lain. Nah, kalau COVID-19 ini, SARS-CoV-2, ya, ini memang spesial karena melalui airborne, ya, ataupun droplet bisa langsung tertular. Karena itu secara sederhana memang virus corona ini adalah virus kerumunan. Di mana ada kerumunan, di sana akan ada virus corona menyebar ketika ada salah satu. Karena itu, yang saya ingin tegaskan, virus ini baru. Jangankan Indonesia, ya, Amerika saja udah hampir 2 juta yang kena, hampir 200.000 kata yang meninggal. Ya. New York menjadi the deadliest city in the world, ya, kota paling mematikan karena jumlah orang yang meninggal di kota New York demikian tinggi. Kalau kita lihat 4 besarnya, sesudah Amerika ada Spanyol, Italia, Inggris, bahkan Jerman, 5 besar. Itu adalah negara-negara maju. Artinya virus ini sebetulnya buat Indonesia berat, maju juga berat. Ya. Tetapi saat yang sama kita punya kelebihan, ya, di mana kita warga religius, masyarakat yang religius, yang ketika ada satu masalah kita punya gantungan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama saya ingin menegaskan virus ini masih akan berkembang, seperti suka banyak yang tanya ke saya, kapan temu vaksinnya, maka akan segera selesai. Skenario kedua, ini kayaknya pemerintah kita agak pro ya, menggunakan herd immunity. Biarkan aja semua kena, nanti akan ada natural immunity, nanti semua akan tangguh ya, tetapi ini biayanya puluhan juta mungkin yang akan terkorban ya. Yang ketiga, kita menggunakan sains. Nah, pendekatan sains ini ya sederhana. COVID-19 ini harus didekati dengan data, sehingga kita punya peta. Yang kedua, treatment. Ya. Data maksudnya apa? Makanya waktu awal saya selalu teriak, lockdown Jakarta. Kenapa? Karena memang virus ini pandemi. Dia berasal dari luar. Kalau pintu masuknya kita jaga, insya Allah keluar ke dalam tidak akan menyebar. Tapi kalau pintu masuknya nggak dijaga, sementara pemerintah kita sekarang amat sangat gamang dan ragu untuk menetapkan mudik saja maju mundur kayak sedekaan. Sekarang udah mudik dilarang, tapi Menteri Perhubungan membolehkan moda transportasi antar provinsi. Bandara Soekarno-Hatta di gambarnya kemarin malah penuh sesak, bisa jadi klaster baru ya. Jadi poin yang pertama, virus ini masih akan lama kalau kita tidak melakukan pemetaan dengan tepat dan treatment yang tepat. Kalau pemetaan tepat, treatment tepat, apa yang berlaku di Vietnam, apa yang berlaku di Taiwan, itu treatmentnya tepat. Korea Selatan mereka sudah mulai melonggarkan karena memang jumlah kasusnya sudah hampir tidak ada, 2 hari berturut-turut tidak ada.
Selandia Baru sudah mulai melonggarkan karena memang di awalnya ketat. Nah, kita tidak ketat. Nah, ujung akhirnya kita belum tahu. Semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita akan terus teriak agar pemerintah optimal, ya. Poin 2 yang ingin saya sampaikan, virus ini juga sebetulnya datang pada keadaan kita dalam keadaan yang kuat. Salah satu sejarawan yang banyak saya baca bukunya, Yuval Noah Harari, memang orang Israel, ya. Itu 3 bukunya, ya, Homo Sapiens, Homo Deus, sama 21 Lesson for the 21st Century, menjelaskan sekarang ini manusia sebetulnya ada pada puncak penguasaan dunia. Sebelumnya kalau kita lihat di 200 tahun yang lalu sampai ke 14.000 tahun yang lalu, manusia itu pada rantai paling bawah. Di hampir semua fosil-fosil yang usianya ratusan tahun, itu diketahui ada satu common tool yang bentuknya agak kayak tidak pisau, palu, tapi agak tumpul di depannya. Rupanya sesudah diselidiki itu adalah alat pemecah tulang, namanya bone breaker, gitulah. Maksudnya apa? Selama ini di zaman dulu mungkin semua binatang, mangsa pertamanya dinosaurus, T-Rex, baru harimau, baru burung bangkai, sesudah jadi tulang nggak ada yang mau tulangnya. Baru manusia keluar dari gua-gua persembunyiannya, memecah tulang itu, minum sumsumnya. Jadi kita ada di paling bawah. Kalau sekarang kita lihat hampir nggak ada binatang lain kecuali manusia. Ada 2 miliar anjing di dunia, tapi 90%-nya adalah domestikasi, artinya anjing peliharaan. Ada 7 juta sapi, tetapi rata-rata tinggalnya cuma di tempat yang 2 kali 1 meter, ya. Dia bukan sapi pabrik yang diempanin besar potong. Ada 50 miliar ayam, tapi bukan ayam liar, ya. Ayam yang di dalam kandang, yang itu menjadi konsumsi McDonald, KFC. Jadi kata Yuval Noah Harari, hari ini kita mendapatkan bahwa lebih banyak orang meninggal karena makan KFC, McDonald, sama minum Coca-Cola karena obesitas ketimbang perang atau ketimbang wabah, ya. Ada lebih banyak orang meninggal karena kegemukan ketimbang kelaparan. Ini adalah masa ketika kita kuat secara sains. Dulu tahun 1918 ketika ada flu Spanyol, perlu waktu 2 tahun untuk tahu sebabnya apa. Sekarang virus corona ini nggak sampai 2 bulan sudah ketahuan genomnya seperti apa, DNA-nya seperti apa, walaupun kita racing, ya, adu balap, karena virus ini mutasinya mutannya luar biasa, darinya 1 jadi 3, sekarang katanya sudah 6, yang tingkat morbiditas dan fatalitasnya tinggi, ya. Ataupun ini kejar-kejaran. Nah, karena itu saya tetap yakin dalam waktu dekat dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga saya apresiasi sekali MUI, ya, yang sangat kompatibel dengan sains, karena semua fatwa MUI buat saya sangat menunjukkan Islam itu dinul ilmi, agama ilmu. Makanya masjid sampai sekarang tidak dibuka, tarawih di rumah sudah ada fatwanya, sholat id juga di rumah. Kita belajar untuk mandiri, yang tadi di Ramadan ini kita mendapatkan bonus lingkungan, environment dari luar. Sekarang kita menghidupkan Ramadan dengan kekuatan zatiyah personal kita. Nggak kenapa, ini latihan. Biar iman kita jangan bergantung kepada orang lain, tapi kita membangun kekuatan iman sendiri. Insya Allah, saya yakin dengan pendekatan sains dan teknologi. Karena itu kalau kita lihat ayat yang pertama kali turun, itu adalah perintah fi'il amr, iqra, ya, perintah membaca, dan ini menunjukkan betapa Islam adalah dinul ilmi, agama ilmu, ya. Bahkan amal tanpa ilmu, kata Imam Hasan al-Basri, lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Jadi luar biasa. Poin 3 yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini, setiap krisis selalu memberikan peluang dan tantangan, ya. Tantangannya berat, yang PHK luar biasa, yang tadinya bisa jualan nggak bisa jualan, yang Gojek, ojek online, driver online yang tadinya gampang jadi susah, semua susah. Tetapi bagi mereka yang bisa melihat peluang, justru ini
peluang besar. Saya punya kawan yang tadinya usaha kuliner, sekarang banting setir jadi usaha minuman kayak jamu gitu. Ternyata laku gitu loh. Ada lagi yang dia menekuni YouTube, jadi YouTuber, dapat penghasilan dari YouTuber gitu, yang tadinya enggak. Jadi secara umum saya selalu meyakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi insya Allah pandemi COVID-19 ini justru insya Allah akan menguatkan kita. Karena pelaut yang tangguh itu lahir dalam keadaan badai. Pemimpin yang kuat, yang berkarakter lahir dalam keadaan krisis. Inilah saatnya kita semua testified, ya, dites tentang tested about our leadership. Nah, karena itu buat teman-teman semua, ini saatnya kita ambil aksi. Tetap jaga protokol COVID-19, tetapi peluang dan tantangan sama besar. Ya. Selalu ada dua sisi mata uang. Ketika, contohnya krisis 98. Krisis 98 itu berat buat sebagian besar orang, tapi buat sebagian besar petani kakao dan produk-produk ekspor, orientasi ekspor, krisis 98 ini yang tadinya dolar 2.000 menjadi 15.000, buat mereka naik 7 kali lipat penghasilan ketika memang ada peluang. Nah, karena itu titip saya buat teman-teman, dalam masa kita sebagian lockdown, sebagian PSBB, ayo saatnya kita menggesa diri kita untuk melompat, melambung, untuk lebih kuat lagi. Karena banyak di rumah, saya melihat beberapa tayangan YouTube yang bagus. Ada satu YouTube yang buat saya luar biasa, si Z Seti. Dia disiplin how to read a book a day in 365 days. Jadi dia sukses setahun membaca 365 buku. Dan ternyata tipnya sederhana. Ketika kita mau baca buku, buat riset dulu. Buku ini siapa yang nulis, isinya apa, kita buat kerangkanya dulu, lihat daftar isinya dulu, mana yang mau kita dalami, habis itu kita buat kesimpulan sendiri. Jadi selama setahun 365 buku sudah dibuat kesimpulan dan sudah dibuat manfaatnya. Ketika kita memang bisa cara dan ada toolnya. Nah, karena itu di poin 3 saya ingin menekankan, apapun seberat apapun, manjada wajada. Siapa punya kemampuan pasti sukses. Insya Allah yang peserta pesantren ini kayak apapun, insya Allah akan sukses. Karena the world is flat, ya, salah satu buku terkenal itu bumi ini datar. Artinya bukan berarti bumi itu tidak. Saya bukan pengikut flat earth, ya, tetapi the world is flat itu maksudnya dimanapun Anda, you can be heard. Anda bisa didengar. Mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, mau di Papua, kalau Anda memang precious stone, batu mulia, Anda akan bersinar, ya, sebagaimana kata baginda Nabi Muhammad SAW, manusia itu seperti bahan tambang, ya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Siapa yang terbaik zaman jahiliyah akan jadi terbaik juga di zaman Islam. Makanya yang penting dalam keadaan COVID-19 ini, dalam pandangan saya, ayo kita harus tumbuh. Bahkan speednya, kecepatannya harus lebih tinggi lagi. Sehingga sesudah COVID ini atau dengan COVID ini kita di-train, ya, kayak teman-teman masuk ke camp pelatihan super intensif, di situ dididik, keluar dari situ menjadi lebih tangguh, lebih cerdas, lebih sabar, lebih penolong, lebih bisa entrepreneur dan lain-lain. Selama kita betul-betul mampu membuat simulasi. Terakhir, seperti apa sketsa dunia dan Indonesia pasca COVID-19? 3 skenario, ya. Kalau di bab ekonomi, mereka kenalnya gini. Ada 3 skenario di bab ekonomi. Yang pertama V-shape, turun langsung naik. Yang kedua U-shape, U, ya, U, turun agak lama di bawah baru naik. Yang terakhir L itu apa? Turun nggak naik-naik gitu lah. Nah, kita bisa V, kita bisa U, bisa juga L, sama. Nah, dunia juga kayak gitu. Nah, selama kita bisa mengambil peluang, kita bisa segera rebound.
tetapi kalau nggak bisa ngambil peluang, kita bisa U, bisa L, nggak naik-naik. Nah, karena itu kondisi dunia juga sangat tergantung. Kalau saya ngelihat yang bahas global dulu, yang problem di global ini adalah international solidarity. Amerika lagi sibuk dengan dirinya, Eropa sibuk dengan dirinya, apalagi Afrika dan Asia. Padahal menghadapi pandemi kayak gini, ini adalah kita sedang dites humanity solidarity-nya, human solidarity-nya, ataupun global solidarity-nya. Bagaimana solidaritas kemanusiaan kita, karena nggak akan bisa selesai virus ini kalau seluruh dunia nggak ada. Kayak polio dulu, satu aja masih ada, dia kemana-mana nyebar lagi. Yang diperlukan adalah kerjasama internasional. Sayangnya dengan Obama tidak lagi jadi, yang jadi Trump unitarianisme, Trump make American great again, kita lagi kehilangan siapa yang bisa mimpin. Nah, ini sebenarnya kesempatan kalau Indonesia bisa tampil ya. Jadi dari perspektif global, COVID-19 ini sebetulnya meriset siapa yang akan bisa muncul. Belakangan mulai itu Taiwan muncul, Korea Selatan muncul, Singapura muncul, Swedia punya pendekatan yang lain. Nah, ini orang sekarang tidak lagi melihat Amerika sebagai pusat kekuasaan atau Cina yang akan gantikan karena dari sana virusnya, tapi di mana akan ada muncul pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah, di titik ini sebetulnya Indonesia punya peluang. Nah, sekarang kita masuk ke konteks Indonesia. Teman-teman sekalian, saya melihat Indonesia ini peluangnya besar. Tapi kita juga punya liability, beban yang besar. Beban yang paling utama buat saya pemerintah pusat. Di pemerintah pusat kita melihat ada ketidakjelasan antara pendekatan ekonomi sama kesehatan. Nampaknya ekonomi masih menang, sehingga memberatkan Pemda. Sekarang Pemda lagi kerja keras untuk menyelesaikan masalah kesehatan, diganggu oleh pemerintah pusat. Nah, kalau hubungan pusat daerah belum selesai, agak panjang. Nah, tapi ada peluang. Jadinya kita mampu mencoba membangun kekuatan sendiri. Sebetulnya gini teman-teman, ini blessing in disguise. Krisis COVID-19 ini. Ini krisis yang unpredictable, yang tidak dikira-kira. Ada krisis yang predictable, namanya FEW crisis, Food, Energy, and Water Crisis. Nah, kalau kita bisa selesai COVID, Food, Energy, Water Crisis kita bisa selesaikan. Indonesia bisa. Nah, sekarang ini justru saya melihat banyak sekali inisiatif lokal. Ini teman-teman pesantren virtual di Kalbar bisa mencoba. Contohnya, banyak keluarga sekarang sudah mulai membangun ketahanan pangan sendiri. Ya. Mereka dengan hidroponik bisa nanam sayur, nanam cabai, nanam serai buat kesehatan. Dengan saya kemarin ditawari, nanti kalau ada yang mau saya bisa kirim, paket 1 juta rupiah peternakan ayam petelur. Sudah sama kandang, 5 ekor ayam yang siap bertelur, ditambah dengan pakan 1 bulan. Nah, sehingga udah mulai. Nah, beberapa RT RW juga sudah mulai memetakan bagaimana kalau beras juga kita harus punya, bagaimana kalau kita tidak bisa lagi dapat suplai dari luar karena di lockdown, ditutup, dan lain sebagainya. Satu teman saya lebih kreatif lagi, dan saya lagi bikin sumur sekarang. Sumur apa? Sumur dulu, yang kayak orang dulu ditimba katanya. Saya khawatir listrik mati, semua mati, kita nggak punya sumber air. Yang saya rasakan dari semua, survival spiritnya meningkat. Kita tidak lagi bergantung kepada orang lain. Nanti teman-teman bagus boleh baca tentang Kopassus, Green Beret atau Special Forces Army. Mereka adalah orang-orang yang selalu ditanamkan, I am the best person in this region. Jadi satu orang bisa ngalahin 100. Karena memang trainingnya demikian. Kalau tentara biasa 3 hari dilepas di hutan, tanpa satu pun makanan, cuma boleh pisau sama korek aja. Kalau Kopassus bisa sebulan. Yang mati ada, tapi keluar dari situ, dia bisa menaklukkan singa, menaklukkan ular, bisa tahu mana makanan beracun, tidak beracun. Kita betul-betul. Ini kayak Singapura. Singapura dalam setiap tahun ada 3 hari listrik dimatiin. Itu bagian dari survival. Ayo mereka harus hidup tanpa listrik, tanpa macam-macam. Sehingga tidak ada di comfort zone selalu. Padahal kita kalau orang Islam, Allah sudah mengingatkan di surat Al-Anfal kan.
Kata Nabi, kata Allah, haridil mu'minina alal qital. Ya, gerakanlah orang-orang beriman itu untuk siap-siap berperang. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau ada 20 bisa mengalahkan kalau ada 10 bisa ngalahin 100. Gitu. Nah, kenapa? Karena kita diminta haridil mu'minina alal qital. Ya, kita disuruh siap-siap untuk berperang. Tentu bukan berperang seperti ISIS ya, tapi berperang untuk menaikkan level kualitas diri. Bisa bahasa Inggris, bisa nyetir, bisa motret, bisa karate, bisa lari, bisa masak ya. Tahun 2012 saya oleh DPP PKS disuruh meliput kegiatan kampanyenya Presiden Obama yang kedua. Di 10 kota kita nyewa mobil 8 hari mengelilingi 10 negara bagian Amerika. Ketemu satu wartawan BBC London dari Indonesia, Pak Susilo namanya. Bayangkan Susilo ini wartawan BBC sama kayak kami ngeliput kampanye Obama, tapi BBC cuma ngutus 1 orang untuk 4 laporan. Ada voice untuk radio, ada foto, gambar, ada tulisan untuk korannya, ada video untuk websitenya. Jadi 1 orang bisa mengisi 4 dengan karakter dan segmen yang beda-beda. Nggak boleh satu sama, karena radio beda segmen sama foto, foto beda sama video, video sama beda sama tulisan. Nah, kita menjadi lebih tangguh dengan demikian. Beberapa kawan punya membangun soliditas se-RT. Jadi RT tangguh. Mereka punya kebun, tanah kecil, ayo di sini udah mulai ditanam macam-macam, dididik macam-macam, anak-anaknya juga mulai. Jadi kita betul-betul menjadi manusia yang tangguh. Kita boleh akrab dengan gadget, akrab dengan semua teknologi, tapi survival of the fittest-nya tetap punya. Gitu. Nah, jadi Indonesia akan sangat tergantung. Seperti apa daya tahannya tergantung dari 3. 1, aktor pemerintahnya bekerja dengan keras, di DPR masuk di dalam situ. 2, aktor para pelaku di lapangan, yaitu informal leadernya gitu, harus bangkit, termasuk mahasiswa, termasuk peserta pesantren di sini. Dan yang ketiga adalah output atau produknya. Indonesia ini peluang. Kalau selama ini kita negara pengimpor, negara konsumen, sekarang jadikan kita negara produsen, negara pengekspor. Karena kita bisa melakukan itu. Jadi insya Allah, seperti apakah sketsa dunia dan Indonesia pasca COVID, penentunya adalah kita. Ini kertas kosong, kita mau tulis diri kita konsumer. Bisa, produsen bisa, kita mau tulis diri kita the winner bisa, the loser bisa, semuanya tergantung kita. Itulah yang Allah ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sebelum setiap kaum mengubah diri pribadi masing-masing. Itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mardhani Alisera yang sudah memberikan pemaparan seputar sketsa masyarakat dunia dan global pasca pandemi COVID-19 yang ini sungguh memberikan pemahaman baru untuk kita tentang bagaimana kemudian baik dari sisi kepartaian maupun juga dari masyarakat atau juga mungkin seluruh kader dan simpatisan PKS yang menyaksikan acara ini terinspirasi dengan beberapa ide yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan Pak Mardhani. Cuman sebelum saya menyimpulkan nih Pak Mardhani, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk terlebih dahulu dari pemirsa PKS TV yang menyaksikan siaran kita pada sore hari ini. Satu di antaranya yang masuk ini adalah dari Ihsan Syamsi. Nah, beliau bertanya seputar bagaimana pendapat Pak Mardhani tentang tanggapan bahwa fenomena wabah ini merupakan rekayasa untuk kepentingan pihak tertentu dan tujuan tertentu. Apakah ini memang
sengaja direncanakan begitu, Pak Mardhani? Jawaban saya, apakah ini konspirasi? Mungkin saja. Karena memang kita melihat bahwa ada pihak-pihak yang memang bisa mengenrich, mengkayakan virus ini. Kalau kita melihat sebelum virus ini, Amerika dan Cina sedang terlibat perang dagang. Tekanannya kuat sekali. Tapi dengan adanya virus ini, tekanan kepada Cina mereda. Sehingga mungkin dan termasuk buat saya Cina di antara yang paling cepat recovery-nya. Sehingga apakah virus ini konspirasi? Mungkin. Tetapi itu semua harus ditemukan fakta-fakta pendukungnya. Kalau buat saya, baik ini konspirasi atau tidak, nyatanya virus ini memang sangat bermutasi dengan cepat dan berbahaya. Ya, karena pertama kali dalam sejarah tadi human to human transfer. Begitu jawaban saya. Silakan. Ini pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan singkat nih, Pak Mardhani. Ya, berkaitan dengan ketahanan pangan yang tadi Bapak sebutkan. Nah, silakan. Ini sebenarnya ketahanan pangan yang dimaksudkan. Nah, apakah ini memang menjadi satu ajakan atau tren yang semacam menjadi tren ke depan untuk menghidupkan urban farming, kira-kira begitu, Pak Mardhani, atau memang ini khusus untuk orang-orang yang mampu saja? Nah, ini gimana nih tanggapan dari Pak Mardhani? Ya, pertanyaannya bagus sekali, dan buat saya gini, siapapun atas atau bawah di unhave, mereka harus punya survive, daya hidup yang survive. Sederhananya gini, berfungsi lebih banyak kan konsumsi. Ya, saya cuma ingin menegaskan siapapun kita harus selalu punya prinsip produksi kita lebih besar dari konsumsi kita. Kalau bisa ketergantungan sama orang lain lebih sedikit ketimbang kepada diri sendiri. Jadi COVID-19 menanamkan kepada kita menjadi pribadi yang self-sufficient, mampu memenuhi diri sendiri. Jangan menjadi pribadi konsumen dibanding pribadi produsen. Nah, kita bisa mulai. Tadi ya, saya bilang tanah kecil, bahkan sekarang dengan sistem hidroponik nggak perlu pakai tanah. Saya kaget, Singapura tahun 2030 sudah mau swasembada beras, swasembada pangan katanya. Singapura memang ada sawah, nggak ada, tapi mereka pakai vertical farming, bukan horizontal, naik ke atas. Jadi pertaniannya ke atas itu. Singapura tidak berpikir tentang area, tapi tentang space, tentang ruangan. Kalau area itu 2 dimensi, kalau space 3 dimensi gitu. Bukan cuma vertikal, horizontal, tapi vertikal juga kita bisa buat. Gitu. Sehingga titip saya pendidikan. Nanti kelihatan negara yang akan survive cepat dalam COVID-19 yang kuat pendidikannya. Mereka yang lemah pendidikannya tambah. Baik, Pak Mardhani, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk, namun karena keterbatasan waktu juga mungkin ini kita cukupkan untuk pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa PKS TV tentunya yang sudah ada di kolom komentar, namun kami batasi, jadi kami mohon maaf untuk pemirsa PKS TV. Insya Allah jumpa lagi. Saya bahagia bisa ketemu. Salam dan sukses selalu TKS Kalimantan Barat, khususnya buat semua peserta pesantren virtual. Selamat dan sukses, insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Izin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mardhani Alisera yang sudah memberikan pesan kepada kita semua. Sukses selalu panitia ya. Amin, ya. Insya Allah. Nah, itu dia pemirsa. Saya izin ya ke acara yang lain. Terima kasih. Siap, Pak Mardhani. Nah, itu dia pemirsa PKS TV di mana saja berada. Narasumber pertama kita yang
telah memberikan ulasan tentang sketsa masyarakat global dan dunia pasca pandemi COVID-19 yang beberapa hal juga dititipkan oleh Pak Mardhani kepada skenario-skenario baru dan hal-hal baru yang akan dihadapi